Selamat siang Bu Bunga. Bunga lagi. Itu nggak gitu. Ya nggak perlu. Udah. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Bunga. Waalaikumsalam. Siang juga Bu. Gimana kabarnya Bu Bunga hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Udah makan siang. Alhamdulillah. Berarti sudah ya. Insya Allah kita siap coach sama coachnya ya. Iya. Oke, baiklah Bu Bunga. Apakah ada yang ingin disampaikan dari Bu Bunga? Kebetulan seminggu kemarin ini di kelas itu ada anak yang main HP aja Bu pas pelajaran saya. Iya. Saya lagi berusaha untuk mendisiplinkan anak. Gimana ya Bu? Kira-kira caranya supaya anak itu di kelas menggunakan HP tapi sesuai dengan kegunaannya gitu. Kalau HP itu emang untuk belajar, bukan untuk main game atau Iya. media sosial yang lainnya seperti itu Bu. Apakah di kelas ada peraturannya Bu Bunga atau gimana? Kalau kebetulan bukan peraturan kelas ya Bu ya, Betul. namanya keyakinan kelas. Saya udah membuat keyakinan kelas. Terus Tapi di keyakinan kelas itu kan yang saya tahu keyakinan kelas itu bagaimana caranya untuk menciptakan kesadaran siswa, Iya. bukan motivasi ekstrinsik karena hukuman atau hadiah seperti itu ya Bu ya yang saya tahu. Tapi itu saya rasa dengan adanya keyakinan kelas itu saya rasa belum cukup membuat anak tuh sadar tentang kegunaan HP di kelas itu untuk belajar gitu Bu. Oke. Dan apakah ada sesuatu yang mungkin anak tertarik dengan HP itu, makanya mereka lebih dominan menggunakan HP di kelas atau gimana? Mungkin bisa menjadi sebuah masukan untuk Bu Bunga, apakah dengan mengoptimalkan HP itu untuk pembelajaran atau gimana itu? Kalau yang saya lihat sih Bu, kalau anak-anak pakai HP di jam pelajaran itu kayak ngeliat foto-foto video-video gitu Bu. Jadi mereka kayak sambil apa ya, yang lagi viral tuh kayak ada joget-jogetnya Oh gitu Bu. gitu. Jadi Berarti kayak apa kayak TikTok gitu tuh Bu. betul. Berarti mereka lebih senang ke pembelajaran yang mungkin lebih aktif mungkin ya Ibu, yang dengan membuat sebuah konten-konten bisa jadi itu Bu Bunga, bisa saja dikembangkan atau gimana tuh Bu Bunga? Iya ya Bu ya. Iya. Kebetulan saya belum sampai ke situ sih Bu untuk Oke. pembelajaran di kelas belum. Kalau untuk kontennya tuh baru satu arah Iya. menyampaikan, belum ada dua arah Oke. pembelajaran secara konten dari menggunakan HP. Iya, bisa jadi nanti Bu Bunga minta ada nggak teman-teman yang bisa membantu dengan siapa tahu menggali mereka potensinya, mereka mau apa ya dengan konten-konten seperti itu, dengan tugas-tugas dalam pembelajaran seperti itu, apakah mau, dan bisa jadi Bu Bunga mencari apakah ada teman-teman yang bisa mendukung apa enggak tuh Bu Bunga di situ. Kebetulan dari teman-teman guru ada beberapa yang memang sudah menggunakan pembelajaran yang interaktif ya Bu ya, Iya. menggunakan HP. Salah satunya itu menggunakan Jamboard kalau nggak salah kemarin ya Bu ya. Iya. Terus ada apa lagi ya Bu ya yang jadi guru tuh nampilin link, Iya. terus anaknya bisa langsung tanya jawab di situ. Di linknya itu. Jadi kayak seru gitu Pakai ya Bu ya. barcode juga bisa kan ya itu ya Pakai barcode. Iya bisa itu. Terus bisa contoh Bu Bunga membuat sebuah aplikasi yang membuat mereka biar lebih aktif lagi di kelas. Mungkin bisa jadi Bu Bunga minta rekan di sekolahnya, bisa nggak Bu Bunga tuh? Ada nggak dukungan dari teman-teman yang lainnya? Ada Bu, tapi biasanya sih guru-guru yang masih muda Bu. Iya. yang ikut apa dalam obrolan Betul. pembelajaran yang lebih apa sesuai dengan teknologi, perkembangan teknologi tuh yang masih muda-muda. Oh gitu. Bisa Bu. Apakah bisa merangkul yang senior juga? Bisa jadi mungkin di yang lainnya, yang muda mungkin di konten kreatornya, dan mungkin guru-guru yang mungkin lebih senior bisa jadi di materinya. Bisa nggak itu Bu Bunga dikolaborasikan? Bisa Bu. Ada juga sih Bu guru yang senior tuh yang memang aktif di akun media sosial TikTok. Jadi Iya. setiap pembelajaran tuh ada aja gitu Bu yang diupload. Jadi anak-anak kayaknya seru. Mungkin Seru. saya harus ini ya Bu ya Iya. ATM dari Iya, ibu betul. tersebut. Iya, dengan
dengan berbagai cara, insya Allah Bu Bunga, apalagi di perkembangan teknologi sekarang, anak-anak tuh lebih cenderung mereka lebih berselancar di media sosial kan Bu Bunga. Iya ya Bu ya. Iya, bisa jadi itu. Apakah dengan banyaknya kendala-kendala yang kita hadapi atau tantangan-tantangan yang kita hadapi dan Bu Bunga hadapi di proses pembelajaran nih, berkaitan dengan beberapa siswa yang memang spesial, ya nggak Iya Bu. hubungan dengan menggunakan HP dengan kurang bijak gitu. Apakah ada hambatan dan tantangan itu untuk menyelesaikannya atau gimana Bu Bunga di situ? Kalau untuk hambatan pembelajaran, kalau misalnya penggunaan teknologi itu harus menggunakan internet, mungkin di sekolah sudah diberikan fasilitas berupa wifi gratis ya Bu ya dari sekolah. Tapi memang terkadang eh, ada kalanya internet itu lola atau mati gitu ya Bu. Mungkin itu salah satu hambatan dan tantangannya itu buat saya gimana caranya ketika saya mulai nanti belajar bekerja sama kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk menggunakan HP sebagai media pembelajaran yang lebih interaktif, tidak menggunakan HP-nya itu tidak menggunakan internet seperti itu. Oh, gitu. Jadi nggak usah pakai internet, pakai HP tapi nggak pakai internet gitu. Tantangan untuk saya. Iya, berarti itu sebuah tantangan yang luar biasa loh Bu Bunga, karena Iya, kadang memang berarti kendalanya di jaringannya. iya Bu. Dan bisa bisa apakah bisa berkoordinasi dengan sekolah atau stakeholder, apakah untuk menyelesaikan hambatan ini bisa dibantu sama stakeholder yang ada di sekolah atau gimana Bu? Bisa dengan bagian kurikulum. Bagian kurikulum. Iya Bu, bisa dengan bagian kurikulum. Biasanya kurikulum juga nge-share di grup ya Bu ya. Bapak Ibu kelas mana yang jaringan internetnya kurang bagus misalnya, bisa dikondisikan. Oh iya baik, diperbaiki dulu. Tapi memang biasanya selalu ada perbaikan sih Bu kalau untuk jaringan internet. Tapi untuk antisipasi alternatifnya biasanya anak itu kan pasti punya kuota ya Bu ya. Betul. Tapi ada yang mohon maaf, ada yang pelit mungkin nggak mau berbagi, ada yang udah sini pakai wifi saya Ada aja seperti gitu. itu. Dan Itu sih, sebenarnya menimbulkan banyak apa ya, persepsi yang berbeda, karena siswa sudah mengandalkan wifi sekolah gitu, tapi ternyata sekolah jaringannya kurang stabil. Makanya kadang mungkin bisa jadi itu sebuah hambatan yang sebenarnya bisa diatasi bersama dengan mungkin mereka harus punya antisipasi kuota dari rumah. Bisa nggak kayak gitu Bu? Mereka udah punya kuota dari sendiri-sendiri. Iya Bu, ada. Memang setiap Ada. kelasnya pasti ada yang istilahnya suka sedekah kuota. Oh, Seperti gitu. itu Bu. Jadi ayo siapa sih nih, nggak apa-apa nih, gue kuotanya banyak. Kalau anak bilangnya gitu ya Bu ya bahasanya Iya. gitu. Oh, luar biasa, berarti kepeduliannya luar biasa tinggi tuh Iya hubungan. Bu. Dan itu menjadi sebuah apa ya? Menurut hubungan nih, dengan menghadapi banyak kendala seperti ini nih, hambatan. Sebenarnya hambatan ini menjadi sebuah tantangan, betul Iya nggak Bu. Bu? Itu menjadi kekuatan hubungan. Apa menurut hubungan yang menjadi kekuatan hubungan untuk mampu mengatasi tantangan dan hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran? Menurut saya tantangannya itu karena pembelajaran mata pelajaran saya informatika, jadi kalau misalnya dalam tugas itu bisa dilakukan secara berkelompok, saya mengusahakan untuk berkelompok Bu. Jadi satu HP atau satu gawai atau satu laptop bisa untuk mencakup dari beberapa anak gitu. Jadi nggak mesti satu HP itu satu orang. Iya. Mungkin itu yang menjadi kekuatan saya Bu dalam mengkondisikan kelas untuk memanfaatkan penggunaan teknologi atau HP untuk pembelajaran di kelas. Selain itu, selain kekuatan dari tentang pengetahuan teknologi atau yang lainnya, apakah Bu Bunga merasa saya punya keunggulan untuk apa yang bisa memotivasi atau menginspirasi peserta didik atau muridnya, seperti apa tuh? Kalau untuk pembelajaran, biasanya saya memotivasi dengan cara menceritakan kehidupan pribadi saya biasanya Bu. Dulu kita tuh harus melek teknologi. Betul. Gitu. Karena waktu saya SMA, kebetulan saya jadi sekretaris ya Bu ya di Saka Bakti Husada Pramuka. Itu sore ketika ada latihan saya main game ikan makan ikan. Iya.
Terus pas mau pulang saya nggak bisa, itu layarnya full. Mau saya close, saya nggak ketemu-temu Bu tombol close-nya. Akhirnya si komputernya nggak saya matiin, saya tulis di kertas, maaf ya, sayanya nggak bisa matiin komputer, saya tempel Bu di layar monitor. Akhirnya, terus akhirnya pada pertemuan selanjutnya, saya dipanggil sama orang dinas. Siapa yang pada pertemuan kemarin tidak bisa tidak mematikan komputer? Semua orang tahu yang terakhir pulang saya karena saya yang megang kunci. Akhirnya semua mata tertuju pada saya, anak-anak juga ketawa. Terus ibu diapain? Mau dihukum nggak? Enggak, ibu disuruh maju ke depan. Dikasih tahu cara close main game seperti itu Bu. Jadi itu memotivasi anak-anak. Oh iya, ternyata Bu Bunga yang dulunya yang sekarang jadi guru komputer, dulunya tuh gaptek ngeluarin games dari permainan aja nggak bisa gitu Bu. Itu sebuah apa ya, sebenarnya motivasi dan inspirasi buat siswa bahwa ternyata dengan pengalaman kita belajar tuh melalui proses yang panjang Bu Bunga, betul nggak sih? Apalagi nggak ujuk-ujuk. Siswa mungkin mereka sebenarnya teknologi lebih hebat dari kita karena mereka otodidak belajarnya. Apalagi sekarang berselancar di dunia maya itu luar biasa mudah. Dan itu menjadi sebuah kekuatan juga buat Bu Bunga dengan mengarahkan mereka, apalagi di kurikulum merdeka kan benar-benar siswa itu dipacu untuk kreatif dan inovatif, betul nggak Bu Bunga? Terus dengan cara apa saja contoh untuk meningkatkan itu Bu Bunga, biar anak-anak tuh ya bukan hanya termotivasi dan terinspirasi oleh cerita kisahnya Bu Bunga untuk belajar tuh menguasai teknologi. Iya Bu. Rencana tindak lanjut saya mungkin karena ada anak tuh yang nggak bisa berhenti main HP, jadi saya mencoba untuk memberikan kebebasan. Kalau misalnya ada tugas, silahkan tugasnya nggak mesti ditulis di buku tulis, boleh dibuat dalam bentuk PPT, video, atau gambar, atau poster. Mungkin itu rencana tindak lanjut yang dalam waktu dekat ya, habis itu sebenarnya sudah luar biasa Bu Bunga. Di dalamnya kan sudah pembelajaran berdiferensiasi ya, sudah masuk, sudah nilai-nilai positif, budaya positif dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dan dari situ Bu Bunga sudah merasa tindak lanjut terdekat. Selain itu apa Bu Bunga? Dengan tindak lanjut tadi biar anak-anak berapa kelas Bu Bunga mengajar di beberapa kelas? Kebetulan mengajar di kelas 10. Kelas 10 itu ada 9 kelas. 9 kelas. Iya, Masya Allah, satu kelasnya 50 orang Bu. Iya, tapi itu tantangan. Dan mungkin kalau di sekolah saya masih 40 dan ke bawah kan, masih ada yang 38 itu. Tapi tantangannya lebih hebat Bu Bunga berarti. Dan di situ tadi rencana tindak lanjut kan yang terdekat, yang paling dekat dan memungkinkan anak semua kelas mampu terjangkau tuh apa saja Bu Bunga? Tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Bunga. Detailnya seperti apa detailnya? Untuk tugas ya. Contoh nih, adalah materi apa nih Bu Bunga untuk kebetulan kemarin tuh materi yang terakhir bab 4 tentang sistem komputer ya Bu ya. Sistem komputer itu kan materinya tuh meliputi hardware, software, sama brainware. Jadi memberikan tugas karena kebetulan waktunya mepet ya Bu ya. Baru di semester ini SMA 5 itu menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ada kegiatan apa kemarin ya namanya P5. P5-nya itu gelar karya ya Bu? Belum Bu. Belum. Gelar karya belum, nanti semester 2. Jadi biasanya satu semester ada gelar karya Ibu. Gitu ya Bu. Iya, kemarin di sekolah seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin ada yang memprogramkan untuk satu semester, ada yang 1 tahun sekalian. Kebetulan di SMA 5 P5-nya itu ada 3 dimensi. 3 tema. 3 tema. Betul. Apa saja itu Ibu? Yang pertama itu kemarin gaya hidup berkelanjutan dengan kegiatan hidroponik. Terus nanti yang kedua harusnya semester 1 ini 2 tema. Yang keduanya itu sehat jiwa ragaku kalau nggak salah Bu ya. Yang ketiganya baru kewirausahaan. Nanti terakhirnya di puncak gelar karya kewirausahaan nanti di semester 2. Karena kemarin itu jadwalnya padat, jadi P5 yang tema kedua itu diundur ke semester 2. Jadi saya juga sebelumnya kan sudah membuat schedule pembelajaran ya Bu ya. Tapi karena
mundur-mundur, jadi wah ini yang harusnya bab 4 itu ada Betul. 4 pertemuan, cuma 2 pertemuan. Akhirnya Iya. saya meminta anak-anak untuk membuat sebuah karya, Iya. boleh dalam bentuk video, video, terus poster, makalah, sesuai Sesuai dengan ini ya, kemampuan mereka dan mereka. minat mereka juga kan. Ya, Karena seperti itu, Bu. kalau dalam kurikulum Merdeka sebenarnya kita hanya menjadi fasilitator mereka, bahwa kemampuan mereka, pengembangan kompetensi mereka yang akan mengembangkan, dan sikap kritis inovatifnya mereka, kreativitas mereka yang kita arahkan lebih baik seperti itu. Iya, Bu. Alhamdulillah juga kemarin udah pada ngumpulin sih, Bu. Tapi kebanyakan itu berupa selain presentasi, poster, makalah ada 2. Iya. Kebanyakan pakainya Canva sih, Bu. Tapi pakai. untuk video belum ada yang bikin. Baru bikin presentasi dalam bentuk video. Kalau video Assalamualaikum, saya bla 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 gitu. Secara live muka mereka berbicara itu belum. Presentasi video presentasi, terus PowerPoint sama poster yang kemarin udah dikumpulin. Itu rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan sebenarnya kemarin. Jadi dikaitkan dengan proses pembelajaran, dikaitkan juga dengan proyek yang P5 ya Bu Bunga. Dan ini sebuah tindak lanjut yang luar biasa Bu Bunga. Itu menjadi masukan untuk saya, mungkin untuk kedepannya bisa melihat dari programnya Bu Bunga di sini, termasuk bagaimana caranya Bu Bunga menjadi bukan hanya sebagai pendidik yang notabene sesuai bidangnya, tapi bisa jadi nanti mengembangkan sikap-sikap yang lainnya untuk anak-anak yang Bu Bunga aja. Dan ada pesan khusus nggak buat anak-anak, harapan khusus dari tujuan tadi? Kita pengen melihat anak-anak mungkin mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan mereka atau minat bakat mereka. Gimana tuh? Kebetulan dalam setiap pembelajaran saya selalu berusaha mengingatkan diri saya ya Bu ya. Kalau misalnya kita belajar materi tertentu, harus tahu manfaatnya buat kita apa. Biar kita nggak ngerasa buat apa sih belajar informatika, kayaknya nggak ada gunanya deh. Nanti kalau misalnya kerja nggak kepake. Jangan sampai hal seperti itu tuh ada di pikiran gitu. Karena walaupun memang nanti pada saat kerja tidak menggunakan itu, tapi ada keterkaitan nantinya. Karena setiap yang saya tahu, setiap ilmu pengetahuan itu selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Kata-kata mutiara dari mana itu ya Bu? Keren banget ya. Itu ilmu yang luar biasa buat saya Bu Bunga. Benar-benar. Kadang juga kalau belajar di kelas tentang informatika, sistem komputer, ada hardware itu kan hardware itu sifatnya ada yang input, proses, output. Sama halnya kayak kita input. Kalau input itu menanamkan kepada mereka, input itu masukan. Apa yang dimasukin? Kalau kita makan, makanannya dimasukin apa dikeluarin? Dimasukin Bu. Nah seperti itu. Jadi ada hubungannya. Nanti ketika belajar informatika ada kaitannya ke biologi. Kok kita jadi belajar biologi? Berarti lintas ilmu luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap satu pelajaran itu nggak penting. Karena setiap pelajaran itu saling berkaitan. Seperti itu Bu. Biasa saling mempengaruhi ya Ibu ya. Dan menguatkan untuk pelajaran yang lain. Apakah pernah Ibu berkolaborasi dengan mapel lain untuk dalam pembelajaran atau gimana nih? Kalau dilihat dari kalau TIK kan sebenarnya nyambung tuh ke beberapa. Hampir semua mapel sebenarnya membutuhkan teknologi Bu. Iya Bu. Betul nggak Bu? Iya Bu. Iya. Kebetulan untuk kolaborasi dengan gurunya belum ya Bu ya. Tapi kalau ada anak yang bertanya tentang pelajaran lain, Bu, saya ada tugas nih pelajaran fisika atau pelajaran kimia atau pelajaran biologi, mau masukin gambar ke dalam aplikasi tertentu, caranya gimana ya Bu ya? Paling untuk secara teknis tugas atau pembelajaran dari anak Bu, atau dari guru yang bertanya, Bu, kalau misalnya mau masukin suara ke Canva, caranya gimana ya Bu ya biar kayak orang-orang gitu. Paling kalau untuk belajar di kelas secara langsung belum, tapi kalau untuk anak bertanya keterkaitan informatika dalam pelajaran tertentu atau guru bertanya tentang teknologi untuk media pembelajaran itu ada Bu.
Ada ya, kolaborasi luar biasa. Beberapa dan ini menjadi apa ya, pencerahan buat saya bukunya. Dan mudah-mudahan saya bisa banyak mengambil hikmahnya dari siang ini, coaching hari ini, dan Bu Bunga teruslah menginspirasi dan membuat kita semua sebagai pendidik akan terus belajar bersama. Oke, itu saja Bu Bunga, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Bunga selalu sehat, sukses, dan mampu membimbing anak-anak menuju gerbang masa depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih Bu Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu sudah membantu dalam coaching hari Iya, ini. sama-sama Bu Bunga. Matiin dulu kayaknya. Oke Bu, siap. Waalaikumsalam. Jadi bulan ini di bulan Juni apa aja yang kita masukkan? Program pembinaan, program pembinaan. Bismillah. Dalam bulan itu dia lagi. Oke. Selamat pagi Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Program pembinaan sama Alhamdulillah baik juga Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu hari ini Bu? buku yang sudah kita rombongan. Jadi sebenarnya mah dimasukin. Tapi isinya itu. Kalau ini yang di komunitas di pas rencana itu apa namanya? Kalau dari yang mana? Folder, oh enggak folder yang kedua. Biasanya obat jadi cari sendiri Oh ya. begitu. Apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kurs tersebut Bu? Sebenarnya mikirnya gitu kan. Jadi ayat ayat 25 ayat 20. Jadi kalau selipan ini nih kan link. 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 Ya, lagi gitu. Ya, kalau ini ada di pembelajaran misalkan, berarti di pembelajaran ya harusnya kayak gitu sih. Tapi tadinya sudah berarti di pembelajaran itu ada juga. Tapi sebelumnya Pembelajaran itu berarti apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu? Sudah pernah apa belum? Pokoknya kalau ada di foldernya sih misalnya FPP ada di pembelajaran. FPP-nya masukin aja linknya. Kalau pembelajaran yang paling FPP foldernya kan bisa dibaca kan foldernya yang samping itu foldernya. Filenya bisa. Filenya juga bisa. Nah, filenya aja lah. Iya. Itu link apa aja? Link foldernya apa filenya? Foldernya. Berarti di satu bulannya bisa ada link pembelajaran, bisa ada link apa lagi? Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan itu Bu? Pas di atas. Bapak Ibu bikin Yang menjadi tantangan. copy paste bagi semua orang bikin orang terdekat webinar nanti linknya itu yang kita yang di bagian seperti yang lain bukan kan yang lain nggak link nah nanti itu boleh diklik Pak jangan diklik kan tapi ada dulu kan iya maksud sidik itu kenapa di share dulu ke orang terdekat kan motivasi dia. Tadi kalau komposisi kan bisa oh iya si Bu ini udah benar, oh iya si Bu itu udah benar, gitu kan? Itu orang kita biar apa? Biar ketika kupas, berarti kan yang dimasukin ke sini itu yang link itu yang itu link manual. Terus gue atau makanya kan sulit ya, benar sulit ke orang kan jadi makanya dari ini semua. Biar jika beli saya jadi biar dia yang sendiri. Ayo lagi nanti yang mau dimasukin ke
Jadi tidak efektif Bu ya di beberapa kelas dengan metode yang udah Ibu siapin gitu. Ya, kalau dalam perencanaannya kan di perencanaannya kan ada dua. Boleh tidak? Soalnya kemarin ada presiden. Nah, ibu itu yang di kabupaten dia. Betuti, betuti. Kok baru keluar sih? Ya, Tuti. Apa yang dibutuhkan Ibu untuk mencapai tujuan itu Bu? Yang dibutuhkan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Isi filenya. Semuanya ada semua. Nah, kalau saya, kalau bikin saya, kalau saya penilaian, dalam ada SKP gitu ya. Nah, saya masing-masing penilaian. Berarti folder penilaian, bukan penilaiannya, bukan foldernya. Foldernya ketika yang dua filenya ada file-filenya gitu, tapi kan di penilaian ada dua, ada RPP sama program pembinaan. Penilaian perencanaan ya, perencanaan kan program sama RPP. Program pembinaan. Jadi link program pembinaan, file program pembinaan atau link perencanaan. Perencanaan dalam perencanaan. Orangnya dalam satu bulan bisa ada link perencanaan, link pembelajaran, link penilaian dalam bulan bisa didapatkan kan? Iya kan? Iya kan kalau bulan Juni kita intinya ada apa aja? Ada perencanaan, ada penilaiannya, ada kan pembelajaran. Bulan Juni. Kan sih ada yang pembelajaran harus berkurang. Juni mah pembelajaran kan? Kalau ini ditulisnya nggak boleh Januari, Februari, Maret, ini setiap bulan. Tapi kalau Juni kan kita bulan, emang masih ada pelajaran kita Juni? Nggak ada. Jadi Juni itu diisi dalam bulan Juni itu kita hanya membuat program mulai kelas. Jadi pertama-tama itu Ibu udah bagus Bu ya. Kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah memang karena mereka bosan gitu di kelas terus? Apakah memang karena memang mereka ingin menarik perhatian itu? Iya, berarti selain satu berarti ada program yang lain. Ya, dua, tiga. Ya, kalau Juni kita Juni yang panitia, berarti kan ada dua. Juli berarti ya, Juli ada pelajaran, tapi kita belajar. Sama misalnya Juni itu misalnya kita jadi kulit sama dia jadi ada dua folder apa sih karena scroll banyak itu biar nanti yang itu yang baca sudah juga bikin ini di atas itu kasih bikin bagiin ya kan kirim ke orang terdesak nanti yang di setiap itu kan tulis yang itu jika demikian kita memang perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan gitu. Di semua aksi itu linknya ada. Kalau positif juga di situ selain di atas bilangnya. Ya, kalau kayak gitu. Selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara Bu. Kita
kita bisa memberikan pujian, penghargaan pada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Hmm. Bagus itu, Bu. Nah, Bu, bagaimana Ibu udah mempunyai gambaran belum tentang strategi yang akan dilakukan? Baik, Bu. Nah, saya rasa Ibu sudah cukup solutif ya, Bu, tentang masalah hari ini gitu. Semoga Ibu bisa mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti beritahu saya hasilnya, Bu ya. Siap, Ibu. Siap, Bu, dengan senang hati. Mudah-mudahan sama-sama punya waktu luang. Ya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan